Dan semua yang membantu mensukseskan acara pada hari ini. Yang saya hormati sahabat saya Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil yang menjadi sebab kedatangan saya ke tempat ini. Semoga Allah mengangkat derajat beliau, memberikan panjang umur, sehat walafiat, menjadikan sebab yang mendatangkan kebaikan di mana saja beliau berada dalam gerak dakwah yang beliau jalankan. Juga sahabat saya yang senantiasa menemani kepada Al-Habib Ahmad Jamal, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, yang selalu kelihatan posternya selalu dalam majelis ta'lim Ridwan, dan juga dua sahabat yang menemani saya dari Malaysia, Datuk Syahrazi, dan juga saudara Fadif, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang memiliki makna dan arti yang dalam kehidupan kita di dalam mencari kebahagiaan. Karena sudah diperdengarkan tadi beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Qadir sebagai penceramah pertama, dan juga Al-Habib Ahmad Jamal yang memberikan gambaran yang sudah sangat terperinci untuk kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi daripada dua penceramah dan dua pendakwah tadi dapat menyirami hati nurani kita. Amin. Dan menyuburkan jiwa kita. Amin. Untuk tumbuh di dalam hati dan jiwa ini semangat dan azam untuk melakukan apa yang kita dengar. Amin Allahumma amin. Amin. Sedikit ingin memberikan perkongsian atau at-tawasi bil haq, mengingatkan dalam kebenaran. Kalau kita melihat di dalam hidup ini sebagai seorang mukmin dan muslim, kira-kira siapa orang yang hidupnya paling bahagia di dunia dan juga di akhirat? Kalau tema pada hari ini adalah ingin mencari sukses dalam kehidupan ini, meraih kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat, kira-kira di dalam hidup ini orang yang paling sukses dan bahagia dalam hidupnya di dunia, dan tentunya yang sukses di dunia hidupnya sukses di akhirat, kira-kira siapa? Siapa yang boleh jawab? Habib. Yang paling sukses dalam kehidupan di dunia dan di akhirat adalah orang yang mengajarkan kepada kita arti kehidupan di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat, yaitu junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang paling sukses, beliau orang yang paling bahagia. Tetapi dalam masa yang singkat ini, saya ingin menggambarkan sedikit daripada kehidupan bahagianya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tidak keliru memahami arti kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu diartikan salah, maka seseorang yang memahami arti kebahagiaan yang salah, dia tidak akan bahagia. Sebab persepsinya tentang arti kebahagiaan tidak betul. Maka bagaimana dia akan bahagia kalau pemahamannya kepada kebahagiaan tidak betul? Yang perlu diperbetulkan terlebih dahulu, apakah pahaman kita tentang kebahagiaan? Sukses dunia itu apa maksudnya? Supaya kita dapat
mengidentifikasikan adakah kita termasuk orang yang sukses dan bahagia atau tidak di dunia ini. Kalau tadi dikatakan di akhirat itu sudah confirm yang bahagia di dunia dengan betul, di akhirat bahagianya adalah surga. Tapi di dunia yang menentukan untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, yang menentukan adalah di dunia. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam bait syairnya, beliau mengatakan, "Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri." Kalau kamu mahu hidup bahagia sepanjang hidup. Mau hidup bahagia sepanjang hidup. Bukan hanya hari ini, bukan hanya esok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tapi sepanjang umur. Orang diberi hidup di dunia ini 60 kurang atau lebih. Bagaimana mencapai kehidupan sepanjang umur yang diberikan oleh Allah? Dia bahagia selalu, tidak pernah sedih. Ini tidak mungkin dicapai oleh orang yang mengartikan kebahagiaan tidak mau kena musibah. Mana ada orang di dunia hidup tak ada musibah? Ada yang susah, ada yang sakit, ada yang problem dengan keluarga, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan majikan, ada masalah dengan keuangan, macam-macam masalah. Kalau orang memahami arti kehidupan sepanjang hidup, tidak mau ada masalah dalam kesehatan, dengan teman, dengan keluarga, dengan apapun juga, maka dia salah jalan. Dengan demikian, arti kebahagiaan adalah bukan berarti hidup tidak bermasalah. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad juga menafsirkan kebahagiaan itu bukan hanya sepanjang umur, tapi di barzakh. Dikubur pun bahagia, dikubur pun senang. Apa guna kesenangan di dunia berapa puluh tahun hidup kalau susah dikubur? Apa yang boleh dibayangkan oleh orang yang diazab dalam kuburnya dengan kenikmatan yang ada di dunia berapa masa yang mereka kecapi ketika berada di dunia? Kalau dibandingkan kenikmatan semalam di kubur dengan susahnya hidup sepanjang hayat, di kubur semalam nikmat lebih nikmat berbandingkan hidup sepanjang hayat. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan bukan hanya nikmat dan gembira di kubur, tapi ketika dibangkitkan dalam kubur, ketika di padang mahsyar, ketika di sirat, ketika di timbangan, semuanya bahagia. Ianya adalah memberikan gambaran kepada kita bahagia ini. Jangan kita hanya fokus bahagia di dunia saja. Kita sebagai seorang beriman memahami arti kebahagiaan di dunia bahagia, di barzakh bahagia, dibangkitkan bahagia, di timbangan bahagia, ketika menerima kitab bahagia, ketika melintasi sirat bahagia. Ianya adalah kebahagiaan super luar biasa, tapi tak semua orang yang boleh mendapatkan. Hanya orang yang memahami benar arti kebahagiaan, itu yang dia akan dapat kebahagiaan yang saya sebutkan tadi. Saya katakan dari awal, orang yang paling bahagia dalam hidup ini adalah baginda Rasulullah SAW. Mari kita telusuri kehidupan bahagianya Nabi dalam kehidupannya di dunia. Diceritakan oleh Siti Aisyah, katanya, di rumah kami, ya di rumah Siti Aisyah bersama dengan Rasulullah, kadang-kadang muncul 3 kali anak bulan atau bulan sabit. Artinya, yakni sudah masuk 3 bulan. Katanya tidak ada api yang menyala di rumah saya. Maksudnya dapurnya kosong. Kalau api tidak menyala ya tidak ada yang dimasak. Kalau ada yang dimasak ya apinya menyala. Ini kata Siti Aisyah, tidak ada api yang menyala, dapurnya itu tidak masak. Bukan tak bisa masak, tidak ada apa yang mau dimasak. Berapa lama? Hampir 3 bulan. Lalu kata sahabat bertanya, lah 3 bulan itu kamu dengan Rasulullah makan apa?
Katanya makan al-aswadan, korma dengan air. Kita kalau nasi pecel 1 minggu hari-hari nasi pecel, ya bosan. Kok 1 minggu? Kalau pagi pecel, siang pecel, malam pecel, ya bosan. Ini bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. Korma dengan air. Di rumahnya siapa? Di rumah orang yang paling bahagia. Dengan demikian, kehidupan yang bahagia adalah bukan diletakkan daripada kemewahan dalam hidup. Kehidupan yang bahagia adalah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dalam hidup. Itu orang yang paling bahagia. Bersyukur dengan pemberian Allah, walaupun tidak banyak. Bila mana dilihat kebahagiaan yang ada pada kekayaan, maka kita melihat beberapa contoh. Bahkan di dalam Al-Quran pun juga Allah menceritakan tentang seorang wanita hidup di istana termewah, di istananya Firaun. Siapa yang hidup di istananya Firaun? Firaun dan istrinya. Siapa istrinya? Siti Asia. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Siti Asia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya, "Rabbibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil kafirin." Ya Allah, bangunkan untuk saya rumah di surga. Selamatkan saya daripada kekejaman Firaun dan kekejaman orang-orang kafir. Di mana hidupnya Siti Asia waktu itu? Di istana. Bayangan kita, orang hidup di istana adalah orang hidup yang mewah. Kita kok hidup di istana? Masuk istana sudah senang. Kalau gambaran hidup itu di dunia mewah rumah, mewah transport, mewah segi kebendaan dan material, maka orang yang bahagia adalah Siti Asia. Namun begitu, Siti Asia tidak bahagia di rumahnya karena bukan kemewahan yang menjadi sebab kebahagiaan. Ia meminta rumah di surga. Rumahnya di dunia sudah macam-macam, ruangan besar, karpet pun bagus, sutra, tirainya sutra, pintu pegangan rumahnya itu dengan berbagai macam keindahan yang ada, tapi tidak dapat kebahagiaan di situ. Dia meminta kebahagiaan nanti. Ya Allah, bangunkan untuk aku rumah di surga. Salah seorang sahabat Nabi bernama Mus'ab ibn Umair. Dia hidup di keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dari segi kebendaan. Ibunya jutawan, anaknya dimanjakan. Kalau beli baju, bajunya termahal, tak semua orang boleh beli. Kalau pakai minyak wangi, tak semua orang bisa beli minyak wanginya karena terlalu harum. Sehingga kalau dia lewat Mus'ab bin Umair, orang tahu, oh tadi Mus'ab lewat sini. Dari mana dia tahu? Minyak wanginya. Apa sebab? Tak semua orang mampu beli, kecuali Mus'ab bin Umair yang dibelikan oleh ibunya. Namun anak muda ini yang namanya Mus'ab, ketika mendapati indahnya, manisnya, enaknya, gembiranya, senangnya berada dalam iman, ditinggalkan semuanya. Masuk Islam, ibunya marah. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Diambil balik semua kenikmatan yang diberi kepada Mus'ab. Bajunya, minyak wanginya, sampai Mus'ab itu pakaiannya tidak beda dengan orang-orang miskin yang hidup bersama dengan Nabi waktu itu. Kata ibunya, Mus'ab, kamu keluar, aku berikan kamu apa saja yang sebelum ini diberikan dan dimanjakan oleh ibunya. Mus'ab tidak mau. Kalau kebahagiaan ada kepada harta, maka Mus'ab akan ambil harta dan tinggalkan ini agama. Tapi karena agama itu yang merupakan hakikat kebahagiaan, Mus'ab korbankan hartanya, minyak wanginya, hal-hal yang bersifat kebendaan dan material,
sampai ibunya menguji atau mengancam kepada Mus'ab aspek emosinya. Katanya Mus'ab, kalau kamu tidak keluar daripada agama Muhammad, saya, yakni ibunya, akan berada di bawah terik panas matahari, tidak akan makan, tidak akan minum sampai mati, atau kamu keluar daripada agama Nabi Muhammad. Diuji kesayangannya kepada ibunya dengan kesayangan dan kesenangannya kepada agama dan juga kepada Nabi Muhammad. Kata Mus'ab mengatakan, ibu, kalau kamu punya 100 nyawa, satu demi satu keluar daripada tubuh badanmu, saya tak akan keluar daripada agamanya Muhammad. Kalau kasih sayang itu kepada seorang ibu segala-galanya dalam kebahagiaan, maka Mus'ab pasti mengorbankan kasih sayangnya kepada ibunya. Tetapi karena kebahagiaan dan kesenangan ada kepada keimanan, Mus'ab lebih mempertahankan imannya berbandingkan kepada sayangnya kepada ibunya. Dan kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini adalah kehidupan yang bahagia menurut keadaan kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah menggambarkan kehidupan kebahagiaan bukan ada kepada kebendaan dan material, tetapi terletak kepada keimanan. Buktinya Nabi hidup dalam keadaan susah, 3 bulan makan hanya korma dengan air saja, namun baginda hidup dalam keadaan bahagia. Dan resep pertama untuk hidup bahagia, syukur, nikmat. Yang kedua, resep untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup di dunia adalah merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah dan menerima dengan lapang dada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang dalam hidup ini diuji oleh Allah, dan tak seorang pun hidup di dunia tidak menghadapi ujian. Tetapi jangan sekali-kali menyikapi ujian sebagai satu hukuman. Jangan. Ujian itu pintu untuk kita naik pangkat. Ujian itu adalah laluan untuk kita diangkat darjat. Kalau kita melihat ujian sebagai satu hukuman, kita sudah buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali melihat kepada ujian sebagai hukuman, tapi lihatlah ujian sebagai pintu untuk kita naik pangkat. Di dalam kejadian yang terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, orang beriman ini keadaannya begitu menghairankan. Gimana mengherankan? Idza asabahu sarra syakar fahuwa khairul lahu, wa idza asabahu dharra sabar fahuwa khairul lahu. Orang beriman ini kalau diduga oleh Allah, kalau diberi nikmat dia bersyukur, maka itu membawa kebaikan. Kalau dia diduga dengan musibah dia bersabar, itu juga membawa kebaikan. Jadi nikmat dan juga musibah di mata Allah dan di mata Rasulullah adalah ujian untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan bagi seseorang. Orang yang diberi nikmat bersyukur membawa kebaikan. Orang diberi nikmat tidak bersyukur tidak membawa kebaikan. Orang diduga dengan musibah dia sabar akan mendapatkan kebaikan. Orang diberi musibah tidak sabar tidak mendapatkan kebaikan. Dan dengan begitu nikmat dan juga musibah di mata Allah adalah pintu untuk meraih darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kalau saya berhadapan dengan musibah, saya lihat daripada 4 aspek. Kalau 4 ini tak kena, saya anggap musibah itu nikmat. Falsafah Sayyidina Umar ibn Khattab melihat musibah sebagai nikmat. Macam gimana musibah jadi nikmat? Ya, kata Sayyidina Umar mengatakan, kalau saya diduga oleh Allah dengan satu dugaan, saya lihat dugaan itu mengganggu iman atau tidak. Kalau dugaan musibah tidak mengganggu iman, saya anggap musibah itu nikmat, karena iman tidak goyang. Berbeda dengan orang yang kalau diduga dengan musibah
dengan berbagai macam dugaan sakit, dugaan hutang, dugaan masalah dengan keluarga, dia pergi ke dukun. Ini masalah. Apa sebabnya? Yang pergi ke dukun imannya sudah goyang, karena lebih percaya dengan orang-orang seperti ini berbandingkan dia percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Sayyidina Umar, kalau saya diuji dan ujian tidak mengganggu iman, saya anggap ujian itu adalah satu nikmat karena iman tidak goyang. Yang kedua, kalau saya diuji dengan satu ujian, ada ujian yang lebih besar yang saya tidak kenal, saya anggap